warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serly Prasikadela. Saya dari TO7A NRP 0917040019. Di sini saya akan mendemonstrasikan rangkaian yang telah saya buat, yaitu rangkaian LM35, petisi, LDR, dan RTD. Di sini akan saya bandingkan dengan datasheet yang ada. Oke, langsung saja saya akan menyimulasikan LM35. Nah, jika saya simulasikan LM35 ketika suhu itu naik. Oh, maaf, sebelumnya ini saya play dahulu. Nah, oke, langsung mulai LM35. Ketika suhu itu naik pada LM35, maka tegangan akan naik juga sebesar 0,01 volt. Jadi di sini di datasheet LM35 di sini sudah dijelaskan bahwa LM35 itu bersifat linear dengan kenaikan voltage 10 mV per derajat Celcius. Berarti antara datasheet dan simulasi ini telah sesuai. Lalu saya akan menyimulasikan sensor yang kedua, yaitu PTC. Nah, PTC ini karakteristiknya yaitu ketika temperatur itu naik, maka tegangan akan turun sebesar 0,01 volt setiap penurunan 2 derajat Celcius, dan ketika PTC ini suhunya naik, maka maka hambatan juga akan naik seperti ini. Lalu saya akan mendemonstrasikan sensor yang selanjutnya, yaitu LDR. Nah, di LDR ini ketika LDR ini mendeteksi adanya kenaikan lux, maka tegangan akan naik sebesar 0,01 volt. 0,02 volt. Tapi kadang juga naik sebesar 0,1 volt. Jadi antara 0,1 sama 0,02 volt setiap naik per derajat Celcius. Dan ketika lux ini naik, maka hambatan akan turun. Jadi ketika naik, hambatan akan turun. Ini kita lihat datasheet dari LDR. Nah, ini ketika lux yang dideteksi oleh LDR ini naik, maka resistansi akan menurun seperti datasheet yang telah ada yang di sini. Oke, langsung saja saya mendemonstrasikan sensor yang terakhir, yaitu RTD. Nah, pada RTD ini ketika temperatur naik, maka hambatannya juga ikut naik. Lalu kita bandingkan dengan datasheet yang sudah saya peroleh, RTD PT100. Sini terlihat bahwa ketika temperatur naik, maka resistansi juga ikut naik. Jadi ini linear, tapi tidak terlalu selinear LM35. Nah, sekian demonstrasi dari saya tentang sensor. Selanjutnya saya akan demonstrasikan tentang aktuator. Motor brushless. Ya, dari simulasi ini kita lihat ketika frekuensi ini kecil, maka motor tidak akan stabil. Ini merupakan sinyal input untuk inputan motor brushless ini. Jika frekuensi ini kecil, maka motor tidak akan stabil. Bisa dilihat dari display ini, tegangan akan naik turun, jadi motor tidak stabil. Nah, ketika frekuensi ini kita besarkan, nah ini merupakan sinyal dari motor ini. Nah, di sini dari display ini dapat kita ketahui bahwa tegangan
yang masuk untuk motor dases ini stabil, jadi pergerakannya akan stabil, tidak naik turun seperti frekuensi yang kecil tadi. Menyimulasikan aktuator motor stepper. Nah, di sini ketika di sini ada dua sinyal, yang mana sinyal kuning ini merupakan pergerakan dari motor stepper ini, sedangkan yang sinyal biru ini merupakan sinyal untuk men-trigger kapan motor stepper itu berjalan CW, kapan motor stepper itu berjalan CCW. Nah, bisa kita lihat dari simulasi ini, ketika sinyal itu di atas dia berjalan CW, jika sinyal di bawah dia akan berjalan CCW. Nah, untuk range dari lamanya pergerakan CW ini bisa diatur dengan menggunakan level ini. Nah, bisa kita lihat bahwa pergerakannya semakin jelas, semakin besar level pergerakannya akan semakin besar. Ini merupakan sinyal dari motor stepper. Jika frekuensi kita besarkan, maka perubahan dari CW ke CCW ini semakin cepat, jadi sampai tidak terlihat. Oke, di sini saya akan menyimulasikan tentang servo. Merupakan rangkaian servonya. Nah, ini ada di sini terlihat sinyal dari servo. Saat frekuensi itu kurang dari 1 kHz, maka servo akan bergerak CCW. CW. Jika frekuensi lebih atau sama dengan 1 kHz, maka servo akan bergerak CW. Nah, ini merupakan sinyalnya. Di sini servo diatur pergerakannya dari sudut 180 hingga 180. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.